Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah baca sebelum diciptakan manusia diciptakan makhluk Banul Jan. Apa itu benar? Banul Jan ya jin. Jin. Banul Jan bahasa lain. Jin. Bagaimana pendapat Ustaz tentang sikap pemuda-pemudi Islam melakukan demo sebagaimana menolak kebijakan pemerintah? Haram demi Allah. Demonstrasi sama sekali tidak pernah ada ajarannya di dalam syariat Islam. Ketahuilah, salah satu bukti konkret sebuah kelompok Islam itu busuk zaman sekarang ketika mereka melakukan demo. Berarti mereka mulai keluar dari jalur. Tidak pernah ada merubah kemungkaran dengan cara yang mungkar. Awas. Tujuannya apa? Al-amru bil ma'ruf nahi anil munkar kan? Oke. Nah, salah satu syarat inti al-amru bil ma'ruf dan nahi anil munkar adalah dengan cara yang ma'ruf. Awas. Taghyirul munkar bil munkar, kaidah nih. Taghyirul munkar bil munkar saufa yusabbib al munkar al akbar. Merubah kemungkaran dengan cara yang mungkar maka hanya akan menjadikan kemungkaran yang lebih besar. Lihat apa yang dilakukan front penghancur Islam. Lihat dengan ngancur-ngancurin sana sini. Apakah kemudian kondisi gets any better? Lebih baik atau worse atau lebih buruk? Demonstrasi ini haram demi Allah, nggak pernah dihalalkan di syariat Islam. Dan lihat demo dari zaman ke zaman, berapa ribu kali, dengerin, berapa ribu kali demonstrasi untuk Palestina dilakukan di setiap negeri di muka bumi, iya gak? Oke, kondisi Palestina mendingan? Berapa ribu kali demonstrasi anti korupsi di negeri kita, iya gak? Iya kak? Ah, mendingan nggak korupsi sekarang? Sejak kapan? Sejak kapan demonstrasi dapat menjadikan yang ada maslahat umum yang lebih luas terganggu? Yaitu apa? Orang mau cari nafkah terhambat dan lain-lain. Serahkan kebijakan kepada pemimpin. Serahkan kebijakan kepada pemimpin biar dia menentukan apa yang ditentukan. Seraya doakan kebaikan bagi pemimpin. Sudah, semoga Allah memberinya petunjuk, semoga Allah memberinya rasa takut kepadanya dan lain-lain. Jangan suruh bikin keder. Ente maju sini, bawa sini. Bikin keder. Jangan, demonstrasi tidak pernah dihalalkan di dalam syariat Islam, haram. Cara menasihati pemimpin, barakallahu fiik. Cara menasihati pemimpin banyak doabitnya di dalam Islam. Cara menasihati penguasa banyak ketetapan dan syaratnya. Pertama, apakah kau punya jalur untuk menasihatinya? Kalau tidak punya, jangan maksa. Satu. Kedua, menasihati seorang yang bukan pemimpin saja harus, kalau bisa, bainaka wa bainah, yakni berdua aja. Jangan kau bongkar aib di depan umum. Jangan kau nasihati di depan umum, aib. Bukannya menerima nasihatmu yang ada menentang itu. Apalagi seorang pemimpin yang wibawanya, harga dirinya harus dijaga. Iya gak? Kemudian apabila kau nasihatinya, maka kau telah melakukan apa yang wajib atasmu. Sudah, dia mau terima mau enggak, hatinya di tangan Allah. Kau nggak punya kewajiban untuk memaksa dia, menyeret-nyeret dia. Ini yang seringkali keder nih. Kenapa? Ngikutin gaya kafir dalam melakukan perubahan. Yaitu apa? Revolusi, reformasi. Reformasi apaan? Apaan yang direformasi di negeri? Maka agar bertaubat orang-orang yang pernah melakukan hal-hal demikian. Karena itu bentuk pemberontakan, bentuk khuruj, bentuk melesatnya dirimu dari Islam sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Ya, aneh juga pernah begitu. Dulu aneh 2003 kuliahnya di Jakarta, di UNJ. Besohibnya, lagi semangat berislam lah. Tayyip. Besohibnya yang begitu ya, keracunan. Tapi lebih untuk have fun ya, lebih untuk senang-senang. Weh, rame ya Rasul.
lebih begitunya. Kemudian 2004 barulah kita dapat peluang ke Kairo, Mesir. Ya. Jadi gitu. Udah, bagaimana pendapat Anda tentang yang demo-demo anti BBM? Ini bahlul. Dari dulu kapan demonstrasi menentang BBM terus BBM jadi turun? Kapan? Kagak pernah. Ini lagi caper aja nih anak muda nih. Cari perhatian, pengen disorot pakai TV, pengen ketahuan, aneh ketembak nih sama polisi, aneh bocor nih digetok sama polisi. Itu yang dicari, pengen ngetop, pengen cari sensasi. Kalau perbaikan yang mereka tuju bukan cara yang buruk yang mereka lakukan. Iya nggak? Makanya di Islam sebenarnya nih syariat Islam yang kayak begini nasehatin, peringatkan, bubar. Kenapa? Kalian mengganggu ketertiban dan maslahat umum. Masih nggak bubar? Bubar, perintahkan lagi. Masih nggak mau? Bubar, perintahkan lagi. Nggak mau 3 kali, tumpahin darahnya. Ini sampah masyarakat. Tumpahin darahnya biar cepet. Khawarij kok. Bugot. Lumayan mengurangi kepadatan penduduk di Jakarta. Tumpahin yang sampah nih, bikin ngobok-ngobok aja. Masalah udah cukup ribet. Ya nggak? Cuman itulah resiko dari bernegara, berhukum yang tidak berangkat dari hukum Islam, yang mendasarkan hukum kepada rakyat, dari, oleh, dan untuk rakyat. Ya udah berantakan, ribet. Susah. Mana tuh dia tadi tuh? Oh ini. Deh. Sekarang ini saya ente jangan curhat di sini. Langsung aja ke pertanyaannya. Saya udah sekian tahun mengikuti sunnah. Alhamdulillah selama ini udah. Ngapain cerita? Langsung ke pertanyaannya aja. Sepertinya masih saja dorongan syahwat itu besar dan oke. Untuk mengatasi dorongan syahwat, ini hal yang sebenarnya demi Allah ya akhi. Orang baru masuk sunnah, mengenal syariah, menetapkan hal itu pada diri kita masing-masing. Ingat, apapun yang kita temukan dari ganjalan-ganjalan yang ada, aduh lingkunganku masih begini, keluargaku menentang, aduh istriku menentang, orang tuaku menentang, atau kantorku memusuhiku dan lain-lain. Ingat, ini tidak hanya terjadi padamu. Godaan syahwat terasa lebih besar dan ini tidak hanya terjadi padamu. Ingat, semoga kenyataan ini menghibur hati kita, memberikan kita sedikit kekuatan. Everybody has their own war. Setiap orang punya peperangannya masing-masing. Ini bukan hanya dirimu. Jangan kau kira kami yang telah bergerak di dunia ini kemudian nggak mengalami hal itu. Mengalami, ya Allah. Kita aja masih. Namun bagaimana untuk menguatkan diri dan sama-sama dan itu tadi dari kemarin nih Anda selalu jelaskan. Fahami apa yang menjadi kewajibanmu, tanggung jawabmu. Jangan kau beratkan dirimu oleh hal-hal yang bukan tanggung jawabmu. Contoh, tanggung jawabmu dan kewajibanmu menyampaikan kan, bukan merubah kan. Kalau mereka nggak mau berubah dan nggak mau menerima nasihatmu, sudah tinggal ada apa? Kenapa jadi bebani dirimu? Ustadz, bagaimana merubah masjid di kampung saya yang masih melaksanakan bid'ah? La haula wala quwata illa billah. Nabi nggak disuruh merubah, Nabi nih Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa ente lebih berat tugasnya daripada Nabi? Kenapa jadi puyeng? Fahami apa yang menjadi tanggung jawabmu dan kewajibanmu. Adapun godaan syahwat dan lain-lain, godaan-godaan yang sifatnya maksiat dan mungkar, ini pun akan dialami setiap orang. Nah, bagaimana caranya membentengi diri? Jaga stabilitas keimanan. Iman ini kan naik turun kan? Dan itu manusiawi, fluktuatif. Tayyib, lagi naik ajib, lagi turun ya nyungsep. Iya nggak? Kalau turun nyungsep, akhirnya banyak maksiat terjadi. Gimana caranya supaya bisa bentengi diri? Ingat, tambahin yang wajib, pakai yang sunnah. Sholat, zikir, wirid.
Ini nguatin hati. Kemudian hadiri kajian-kajian demikian. Malaikat turun, insya Allah mendoakan rahmat, kekuatan iman, ampunan. Tuh, cari berkahnya. Berkahnya ini namanya. Ini yang memberi kekuatan hati. Oke? Kemudian cari lingkungan yang baik yang mewarnai dirimu kepada kebaikan, akan menasehati dirimu, menjaga dirimu dari kemungkaran. Banyak cara untuk membentengi diri dari syahwat, maksiat dan lain-lain. Tayyib. Dalam Islam tidak mengenal perayaan ulang tahun kelahiran. Apakah boleh atau tidak jika sebuah instansi atau sekolah mengadakan milad dan mengisi kegiatan-kegiatan tertentu? Nggak boleh, kita. Itu tradisi Nasrani, merayakan anniversary, perayaan-perayaan gitu. Semua perayaan di dalam Islam bid'ah semuanya, kecuali apa? Idain, Idul Fitri, Idul Adha, sama Jumat. Udah. Idul Usbu, perayaan mingguan ya, ini hari santai mingguan, ini Jumat. Saya ingin menggunakan jilbab lebar, tetapi suami melarang dan menginginkan agar saya terlihat cantik saat keluar rumah. Oke. Apakah yang harus saya lakukan? Apakah saya harus menuruti keinginan suami saya? Jangan. Jangan. Agar terlihat cantik keluar rumah berarti dandan? Jangan. Ya, ini suamimu taati. Tapi ketika yang dimintanya adalah kemungkaran, hal yang bertentangan dengan Allah, jangan kau taati, sabar, doakan kebaikan untuknya, doakan petunjuk untuknya. Cari orang yang tepat untuk menasehatinya. Karena seringkali kalau istri langsung yang menasehatinya nggak denger deh, ngelawan. Makanya ngaji jangan suka sendiri. Suami itu ajak istrinya, istri itu ajak suaminya. Akhirnya apa? Salah satunya imannya, kesadaran dirinya udah baik, mulailah dia mental dengan pasangannya yang masih belum begitu baik. Tidak jarang berakhir akhirnya pada pembubaran, firaq. Ma'azallah. Ya, makanya ajak suaminya juga ngaji sebisa mungkin dan lain-lain. Dan hal ini adalah bukan hal yang ditaati oleh istri, jangan. Ya. Semua ketaatan itu diikat, diberikan syarat. Selama hal tersebut tidak bertentangan dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul. Yakni perintah ketaatan kepada Allah dan Rasul mutlak, tidak pakai kecuali. Tapi perintah ketaatan kepada pemimpin, orang tua, suami, baru pakai syarat. Oke? Selama tidak bertentangan dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Koran Tayyib, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua kekuatan iman, taufik untuk senantiasa berada di atas jalan yang hak ini insyaallah. Agar Allah Subhanahu wa taala juga jaga istri-istri kita, suami-suami kita, anak kita, keluarga kita dari penyimpangan-penyimpangan yang seringkali kita temui di jalan menuju Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan bagi kita pintu-pintu keilmuan dan pemahamannya. Semoga Allah berikan bagi kita keberkahan pada rizki kita dan ilmu kita. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami memohon kepadamu segala kebaikan yang dimohonkan oleh nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadamu. Wa nasta'idzu bika min kulli syarrin ista'adza bika minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung kepadamu dari seluruh keburukan yang dimana nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung kepadamu darinya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.